Halo semua, balik lagi di channel Sadera Film. Apa kabarnya? Semoga kalian semua dan keluarga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul Sleep Sa Apoy. Film ini berasal dari negara Filipina yang rilis pada tahun 2022. Film ini mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Emma. Emma merupakan mantan pekerja malam yang selingkuh dengan tetangga samping kontrakannya sendiri. Hingga kejadian buruk pun menimpanya, di mana sang suami meninggoy karena perbuatan Emma. Bagaimana keseruan filmnya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Pada awal film ini, kita diperlihatkan Emma yang baru pulang dari bekerja. Emma dulunya adalah seorang pekerja malam, namun semenjak dia menikah, dia pun berhenti dari pekerjaan itu. Emma kini bekerja sebagai tukang tagih uang ibu mertuanya yang merupakan seorang rentenir. Emma tinggal di sebuah kontrakan yang terletak di pinggiran kota. Emma tinggal bersama suaminya yang bernama Ben. Ben merupakan seorang karyawan toko yang ada di dekat kontrakannya. Demi menghemat biaya hidup, Emma dan Ben terpaksa tinggal di kontrakan yang dibilang sangat sederhana milik ibunya Ben. Tentu saja mereka berdua pun menjalani kehidupan layaknya seperti suami istri biasanya. Di sebelah kontrakan Emma dan Ben tinggal seorang pemuda bernama Fred. Diketahui kalau Fred baru saja bebas dari penjara karena kasus narkoboy. Kini Fred bekerja sebagai agen pencari pelanggan untuk para wanita pekerja malam yang ada di sekitar sana. Singkat cerita, pada suatu malam, Fred yang sedang gabut memandangi dinding-dinding triplek yang ada di kontrakannya. Dan dia kemudian melihat ada sebuah bagian dinding yang ditutup dengan sebuah kayu. Fred yang penasaran pun coba membuka kayu itu dan dia melihat kalau ada sebuah lubang kecil di sana. Lubang kecil inilah yang menjadi awal permasalahan dari film ini. Dari lubang itu, Fred dapat melihat dengan sejelas-jelasnya semua aktivitas yang dilakukan oleh Emma dan juga Ben. Dan secara kebetulan saat itu Emma dan Ben sedang ngelakuin sebuah adegan yang sangat kalian harapkan. Tentu saja akhirnya hal itu membuat perasaan Fred jadi tak karuan malam itu. Keesokan harinya terlihat ibunya Ben datang ke tempat Emma untuk mengambil uang kontrakan kepada para penghuninya, sekaligus untuk mengunjungi anaknya Ben. Namun sayangnya Ben sudah berangkat kerja dan dia hanya bertemu dengan Emma. Saat Emma sedang berbicara dengan ibunya Ben, Fred akhirnya dapat melihat Emma dari dekat. Fred pun memandangi Emma dan membayangkan jika dirinya bisa mendapatkan hatinya Emma. Fred berusaha untuk menyapa Emma, namun dia malu untuk melakukan hal itu. Kemudian terlihat Emma yang kembali berangkat bekerja. Di perjalanan, dia bertemu dengan teman lamanya yang masih bekerja sebagai wanita malam. Ternyata temannya itu mau meminjam uang kepada Emma. Emma yang baik hati itu pun meminjamkan uangnya kepada temannya itu. Singkat cerita, saat Emma pulang bekerja, dia pun menyempatkan diri untuk mampir di gereja untuk mengakui dosa-dosanya. Saat itu pun diketahui kalau Emma sudah tak nyaman hidup bersama Ben. Namun, jika Emma tak hidup bersama Ben, mungkin dia akan kembali menjadi wanita malam seperti dulu lagi. Setelah selesai, Emma pun pulang ke rumahnya. Terlihat Ben yang sedang bersedih karena baru saja diberhentikan dari tempatnya bekerja. Ben pun akhirnya melampiaskan amarahnya dengan melakukan kekerasan kepada Emma. Emma yang tak bisa melawan hanya bisa pasrah atas apa yang dilakukan oleh Ben. Ternyata Fred melihat semua kejadian itu dari kamarnya. Fred pun hanya bisa terdiam dan tidak bisa melakukan apa-apa. Setelah kejadian itu, Emma pun pergi ke kamar mandi untuk membersihkan lukanya.
Ternyata kamar mandi dari kontrakan itu berada di luar kontrakan. Akhirnya, Fred pun memberanikan diri untuk menyusul Emma dengan maksud untuk membantu Emma. Awalnya, mereka berdua terlihat sangat canggung dan hanya saling tatap. Tetapi, Fred coba memberanikan diri untuk memegang tangan Emma dan membersihkan lukanya. Entah apa yang ada di pikiran Fred, dia pun mengajak Emma masuk ke kamarnya. Dia berencana untuk memeriksa bagian tubuh Emma lainnya yang terluka. Saat berada di kamar Fred, bukan hanya memeriksa luka di badan Emma, tapi Fred dan Emma pun sampai melakukan sebuah adegan yang sangat kalian harapkan. Semenjak kejadian itu, Fred dan Emma pun menjalin sebuah hubungan terlarang. Entah mengapa, hal itu juga membuat Emma menjadi lebih semangat untuk menjalani kehidupannya. Keesokan malamnya, terlihat Emma dan Ben yang akan melakukan aktivitas malamnya. Emma yang sudah tahu tentang lubang yang ada di kamarnya Fred, akhirnya beraksi dengan penuh semangat pada malam itu. Hal itu sengaja dilakukan Emma agar Fred menjadi semakin terobsesi dengannya. Singkat cerita, terlihat Ben yang masih belum mendapatkan pekerjaan. Dia pun pulang ke kontrakan dan meluapkan emosinya di rumah. Dia kembali menjadikan Emma sebagai pelampiasan amarahnya. Ben juga mencurigai Emma kalau dia telah berselingkuh. Emma yang sudah sangat tak tahan dengan Ben akhirnya menyusun rencana jahat dengan Fred. Fred dan Emma pun berencana kabur untuk meninggalkan Ben. Keesokan malamnya, terlihat Emma yang akan menjalankan rencananya untuk kabur malam itu. Terlihat Emma yang mencampur sebuah minuman Ben dengan obat tidur. Namun, Ben yang curiga terhadap Emma pun mengetahui hal itu, dan dia pun berpura-pura tak sadarkan diri. Emma yang hendak bersiap kabur pun ketahuan oleh Ben. Keributan terjadi antara Ben dan juga Emma. Fred pun mendengar keributan itu dan memantau lewat lubang kecil itu. Karena melihat keadaan yang sudah sangat kacau, Fred pun mendobrak pintu kontrakan Emma dan berusaha melawan Ben. Melihat Fred yang kesulitan, Emma tanpa sadar menusuk Ben dari belakang. Dan hal itu pun membuat Ben langsung kehilangan nyawanya. Seketika, Emma pun langsung panik dan Fred coba untuk menenangkan suasana. Fred pun memutuskan untuk meminjam mobil temannya untuk membuang jasadnya Ben. Sementara itu, Emma membereskan kekacauan yang ada di dalam kontrakannya agar seperti tidak terjadi apa-apa. Karena sudah beberapa hari Ben menghilang tanpa kabar, ibunya Ben pun khawatir. Dia pun mengunjungi Emma. Dia mengajak Emma untuk melapor ke kepolisian. Berita kehilangan Ben pun menyebar dengan cepat, sehingga para tetangga di sana pun jadi tahu kalau Emma kini berstatus janda. Agar tidak terjadi kecurigaan, Fred dan Emma pun bersepakat untuk tidak bertemu dulu. Mereka pun menjalankan aktivitasnya masing-masing. Namun, hal ini malah membuat Emma menjadi galau. Emma yang sudah terlanjur cinta kepada Fred itu sudah tak tahan dengan keadaan ini. Suatu malam, saat mereka berada di dalam kontrakannya masing-masing, Emma mengetuk triplek kamarnya Fred. Emma mengungkapkan kalau dia sudah tak tahan dengan jarak di antara mereka. Namun, Fred kembali menegaskan kalau mereka belum bisa untuk bersama saat ini. Emma yang sudah sangat gundah gulana menahan hasrat yang ada, dia pun meminta Fred untuk melihat aksinya melalui lubang kecil itu. Emma pun mulai mengobok-obok perabotannya sendiri dan disaksikan langsung oleh Fred. Keesokan harinya, terlihat Fred yang masih memikirkan kejadian semalam. Fred merasa kalau dia juga sudah sangat ingin berduaan dengan Emma. Pada malam harinya, Emma yang juga sudah tak tahan lagi nekat menerobos ke kamarnya Fred. Dan betapa terkejutnya Emma melihat ada seorang wanita di kamarnya Fred.
Dan yang lebih parahnya lagi, ternyata wanita itu adalah temannya Emma yang waktu itu meminjam uang kepadanya. Namun, di sini Fred menjelaskan kalau dia hanya menjadi mucikari saja, dan hal ini dilakukan agar bisa cepat mengumpulkan uang untuk mereka kabur dari sana. Emma yang sudah kecewa kepada Fred malah berkata kepada Fred kalau dia akan kabur sendiri dengan uang miliknya. Lalu, Fred mengancam Emma kalau dia berani kabur sendiri, dia akan melaporkannya ke polisi atas tuduhan pembunuhan terhadap suaminya sendiri. Emma yang ketakutan pun hanya bisa pasrah atas semua itu. Fred pun kemudian coba untuk menenangkan Emma dan merayunya untuk kembali baikan. Keesokan harinya, terlihat Fred yang sedang bersama seorang pelajar yang akan memesan wanita melaluinya. Dan betapa terkejutnya Emma ketika dia malah disuruh melayani pelajar itu. Emma awalnya menolak, namun Fred kembali mengancamnya dan terpaksa Emma pun melakukan hal itu. Setelah selesai dijual oleh Fred, Emma pun hanya bisa menangis meratapi nasibnya. Keesokan harinya, terlihat Emma yang pergi ke gereja untuk kembali meminta pengampunan. Singkat cerita, pada suatu malam saat Emma sedang pulang bekerja, dia pun sangat terkejut ketika melihat Ben berada di dalam kontrakannya. Ternyata selama ini Ben belum tewas, dia berhasil selamat dari kejadian waktu itu. Ben pun berkata kepada Emma kalau dia akan membalas dendam kepada Fred dan mengancam Emma untuk membantu dirinya menghabisi Fred. Emma kemudian memanggil-manggil Fred di kamarnya. Tak lama kemudian, Fred pun masuk ke dalam kontrakannya mereka. Dan di sini terjadilah perkelahian antara Ben dan juga Fred. Emma yang sudah sangat membenci kedua pria itu pun akhirnya memberikan sebilah pisau dan akhirnya mereka berdua pun tewas secara bersamaan. Keesokan harinya, terlihat polisi datang ke lokasi kejadian. Emma pun berhasil mengelabui polisi dengan berbohong kalau dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Emma pun terbebas dari kedua pria yang telah menyusahkan hidupnya itu. Dan Emma pun pindah dari kontrakan itu untuk memulai kehidupannya yang lebih baik. Akhirnya film ini pun tamat. Sungguh akhir cerita yang sangat di luar Nurul. Demikianlah alur cerita film kali ini. Jika kalian suka, silakan subscribe agar tidak ketinggalan update film berikutnya. Terima kasih.